orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, shalom, damai di hati. Waktu yang tepat, Tuhan Yesus memberkati. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan Yesus, terima kasih banget. Engkau jadikan semua indah pada waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
ku kan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jadikan semua. Silakan di-share. Shalom semuanya. Di tap-tap layarnya, bagikan kepada yang lain. Pujian ini sangat memberkati. Kemarin Pastor ada di Samarinda, membawa pujian ini satu tempat ibadah. Ada sekitar 300 orang. Mereka boleh mengalami lawatan dan juga pemulihan, kuasa dan pertobatan. Waktu yang tepat ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Puji syukur, puji Tuhan Yesus. Tak selalu Yesus menjawab, dengar ini. Namun Yesus beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Terima kasih banget Tuhan Yesus yang setia banget. Tak selalu Yesus menjawab doa, tapi dengar ini dulu. Namun Yesus beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus
menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jadikan semua. Puji Tuhan, di waktu yang tepat Tuhan pasti menjawab setiap doa kita. Amin. Amin. Karena yang namanya surya itu pasti akan bersinar. Artinya apa? Tuhan Yesus pasti akan tolong kita semuanya. Tetaplah tersenyum, tetaplah ibadah, tetaplah berdoa. Pun hari ini engkau sudah berdoa lama nangis-nangis, tetaplah berdoa. Kita akan dengarkan firman jawaban buat hidup kita. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap berdoa. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji syukur, puji Tuhan. Tuhan Yesus setia banget. Dan Tuhan janji nggak tinggalin kita. Percaya deh. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam ini, tetap tersenyum, tetap berdoa. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya
bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Ya Tuhanku, Tuhan Yesus, Engkaulah penolong kami. Kami percaya kesetiaan-Mu kekal selama-lamanya. Kemarin Tuhan tolong kami, hari ini Tuhan tetap setia. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian dan serukan bersama, surya pasti bersinar. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Saya merasakan ada urapan Tuhan yang begitu indah di tengah-tengah pujian ini. Sambil pastor akan menyanyikan pujian ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan saudara silakan tap-tap layar, bagikan share, biar lebih banyak orang yang boleh merasakan kebaikan Tuhan. Sambil kita siapkan hati untuk mendengarkan surat cinta Tuhan Yesus, firman Tuhan buat Anda yang terkasih. Pujian ini memberkati. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang gelap, ingat, tetap tersenyum, tetap berdoa. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia banget, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, puji syukur, Tuhan Yesus beserta kita selama-lamanya, karena Dia baik dan tidak pernah tinggalkan kita seorang diri. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, ingatlah, tetap tersenyum, tetap berdoa. Yesus selalu hadir, tak tinggalkan suamimu, tak tinggalkan istrimu, tak tinggalkan anak-anakmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya
bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sampai hari ini kami ada untuk menyembah-Mu. Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang suci, Tuhan yang layak, Tuhan penolong kami. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, puji syukur. Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Bapa yang baik, sentuh hati kami dan semua hati menjadi baru. Puji syukur. Halo semuanya, Shalom. Yang sudah bersama ini Bapak Ibu di mana saja. Halo yang di TikTok, yang di Facebook, yang di YouTube. Puji syukur saat ini Pastor mau menyampaikan sharing firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Satu ayat saja, lalu Pastor akan sharing satu penguatan buat kita sama-sama dari firman Tuhan. Terambil dari Injil Markus pasal 11 ya, ayat yang ke-24. Puji syukur, puji Tuhan. Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Pastor bacakan bagi Bapak Ibu terkasih. Saya percaya banget firman Tuhan ini menjadi santapan rohani terbaik saat ini. Ketika engkau mendengar, firman tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil melaksanakan apa yang Tuhan firmankan. Markus 11 ayat 24 ada tertulis firman Tuhan Yesus. Karena itu aku berkata kepadamu. Siapa yang ngomong ini? Tuhan Yesus. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini sesuai dengan apa yang saya tulis di YouTube, bahwa mungkin kamu sudah berdoa cukup lama, bahkan sudah sampai nangis-nangis, bahkan sampai berpuasa.
engkau lantas merasa doamu Tuhan tidak dengar. Sebagian mungkin sudah mulai merasa kecewa. Dengar ini. Ketika engkau berdoa, Tuhan itu mendengar. Dan Tuhan menjawab doa-doa kita di waktu yang tepat. Tapi Pastor, saya udah lama doa-doa, sampai nangis-nangis, sampai puasa-puasa. Dengar ini. Tuhan sudah jawab doamu. Tapi banyak di antara kita, termasuk saya dalam proses belajar mengikut Tuhan Yesus, kita merasa belum terjawab karena jawaban doa menurut kita, anggapan kita adalah ketika terjadi dijawab sesuai keinginan kita. Sehingga apa yang kita rasa, yang kita lihat belum sesuai keinginan kita. Kita merasa Tuhan belum menjawab. Padahal Tuhan sudah menjawab. Sekalipun kadang-kadang jawabannya tidak. Atau wait. Atau diganti yang terbaik buat hidup kita. Bapak Ibu terkasih, ada yang merasa ketika dia doa sampai hari ini, kok Tuhan belum kasih? Banyak di antara saudara-saudara merasa bingung, apakah Tuhan itu ada, benarkah doa berkuasa? Bertanya sampai tidak sedikit yang meragukan kuasa Tuhan Yesus. Saya kemarin dikirim satu pertanyaan. Benarkah Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Karena pertanyaan itu disertai satu link di mana ada seorang hamba Tuhan perempuan yang setia ibadah, setia melayani, tetapi dia ada gangguan pada ginjalnya. Tentu orang berpikir bahwa melayani Tuhan harus sehat dan sebagainya menurut pikiran kita yang terbatas. Tapi bukan begitu. Kesetiaan itu adalah sebuah bakti. Mau sembuh atau belum sembuh, sehat atau belum sehat, kalau namanya seorang memberi diri melayani Tuhan, dia tetap akan melayani Tuhan sekalipun fungsi ginjalnya mungkin tidak baik-baik saja. Jangan kita menilai bahwa doanya nggak didengar atau mungkinkah Tuhan sudah nggak menyembuhkan. Jangan begitu. Tuhan selalu mendengar doa. Tapi sekalipun hari ini jujur sebagai hamba Tuhan, saya bertemu banyak orang yang saya layani. Mereka bertanya, Tuhan dengarin nggak sih doa-doaku ini?
Lalu karena dia merasa tidak terpuaskan, mulai muncul satu pemikiran, Tuhan kayaknya udah nggak peduli deh sama aku lagi. Karena itu udah muncul, maka saudaranya akan datang. Tuhan sebenarnya sayang nggak sama saya? Atau jangan-jangan Tuhan udah nggak sayang sama saya? Yang ironisnya lagi, sampai berpikir, Tuhan kayak pilih kasih deh. Kok kayak doanya Pastor Andi Simon, hamba Tuhan itu banyak dijawab Tuhannya. Doanya si aku ini kok jangankan jarang, jawab pun juga rasanya enggak deh. Sampai segitu pikiran membanding-bandingkan. Mungkin itu juga ada dalam pikiran Bapak Ibu sekarang. Coba deh kita yang sudah fakta saja, yang sudah nyata saja, saksi sejarah dan secara historical membuktikan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ini sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, tidak terbantahkan. Yesus mati di kayu salib bukan untuk karena kepentingannya, bukan untuk karena pelanggaran dosa-dosanya, kejahatan yang non. Semua karena kasih. Karena kasih, Yesus benar-benar rela berkorban di kayu salib. Kalau dirinya sendiri, Yesus rela korbankan karena sangat mengasihi manusia. Apakah hari ini yang dikasihinya saat berdoa minta pertolongan, Tuhan gak tolong? Thinking again. Renungkan dalam hatimu baik-baik. Tanya dalam hatimu, apakah ini kebenaran membuat engkau damai, ataukah selama ini engkau ada rasa kecewa? Bapak Ibu yang terkasih, kalau dirinya saja, Tuhan Yesus sendiri rela berkorban untuk keselamatan manusia, apakah mungkin kalau hari ini engkau, saya, kita, anaknya butuh sesuatu, Tuhan seolah-olah diam, Tuhan tidak kasih? Tuhan kasih. Tuhan kasih yang terbaik. Dalam kesempatan ini saya ucapkan rest in peace Mama Hanako. Mama Hanako ini adalah sosok seorang ibu yang pernah Pastor Andy ikut melayani dan mendoakan. Berkali-kali lewat anaknya Ibu Vivi menyaksikan. Ketika di rumah sakit, kondisi begitu berat secara kesehatan, berkat doa hamba Tuhan Pastor Andi Simon, Mama disembuhkan. Mama keluar rumah sakit dan Mama rutin ikut ibadah di Geraha IHS Balikpapan. Dan saya selalu ingat, kalau salah maafkanlah saya. Ketika saya menyapa Mama ini, selalu saya berlutut melayaninya. Karena Mama ini
sudah usia banyak, duduk nyaman ketika pastor menyapa jiwa-jiwa tamu-tamu di tribun atas. Saya nggak biarkan mama ini untuk berdiri, tapi saya yang berlutut untuk menyapa dan memberkati. Tuhan kasih kesembuhan. Namun manusia ini terkurung oleh namanya umur, waktu terbatas. Dan kemarin saya mendapat kabar Mama Hanako sudah dimuliakan Tuhan, sudah dipanggil oleh Tuhan Bapa di surga. Waktu di bumi udah selesai. Waktu untuk lahirkan, besarkan anak Vivi dan semua saudara yang ada sudah selesai tugasnya. Maka biarlah kesaksian iman ini dilanjutkan oleh anak-anak tetap setia sama Tuhan Yesus. Puji syukur artinya apa? Mama rumahnya udah jadi di sorga. Kita yang masih hidup tetaplah setia ikut Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak mendengar doa? Tuhan mendengar doa. Tuhan memberikan dia umur yang panjang, membuatnya senang beribadah. Dan waktu yang terbaik, Tuhan panggil. Karena semua ada waktunya. Waktu yang tepat, Tuhan menyembuhkan. Waktu yang tepat, Tuhan memanggil kita pulang ke rumah. Saat itu sudah jadi. Semua ada waktunya. Tuhan jawab doa-doa. Tidak ada yang tidak dijawab. Pengalaman pribadi yang mana harusnya hari Jumat Pastor Andy terbang ke kota Palangkaraya, rute Balikpapan Palangkaraya. Tetapi secara mendadak maskapai penerbangan membatalkan terbang. Saya katakan kemarin ada 3 faktor yang saya dapatkan. 1, cuaca. 2, rusaknya pesawat atau ada gangguan mesin. 3, belum waktu Tuhan untuk saya memimpin kebaktian di sana. Namun setelah itu terjadi, saya syukur Tuhan kirim pengganti yang terbaik di wadah pelayanan KKR Natal Pemprov Kalteng yang diadakan di GOR kilometer 5 di Palangkaraya, Kota Cantik. Setelahnya saya ditugaskan ke Samarinda. Dan di Samarinda saya melihat karya Tuhan luar biasa. Saya melayani tidak melihat besar atau kecil, saya melihat jiwa-jiwa itu berharga. Dan kemarin saya secara tidak sengaja mendapatkan berita bahwa begitu banyak penerbangan yang cancel mendarat, bukan cancel terbang ya, cancel mendarat. Jadi sudah sampai misal di kota A gitu ya, karena faktor cuaca mereka pesawatnya nggak bisa turun, kembali lagi. Yang kedua, saudara mungkin ikut mendengar bahwa kalau tidak salah 2 atau 3 kemarin dalam minggu ini intinya pesawat jatuh. Bisa jadi juga karena memang cuaca. Dan ini bukan hanya di Indonesia, saya katakan tadi batal mendarat. Kalau tidak salah ada pesawat, maaf kalau salah ya, Korea dan 2 lagi mana gitu. Saya sepintas lihat berita. Ketika kita berdoa, Tuhan menjawab
doa-doa kita. Kalau itu memang yang menjadi kebutuhanmu dan Tuhan berkati, seturut kehendaknya terjadi menurut apa yang kau doakan. Tapi kalau tidak, bukan kehendaknya, Tuhan sedang menyelamatkanmu. Tuhan sedang menolongmu. Bahkan ketika engkau merasa Dia tidak memberikan jawaban doa, itu berarti Tuhan tahu kamu, saya belum membutuhkan. Kalaupun kita berdoa terus bertalu-talu dan Tuhan harus berkata tidak, percayalah, tidaknya Tuhan bukan karena tidak mengabulkan doamu dan benci atau tidak sayang kepada engkau. Namun saudara, lewat kebenaran ini terimalah bahwa itulah cara Tuhan. Dengan berkata tidak, Tuhan sedang mengarahkan kamu. Tuhan sedang membawa doa-doamu. Tuhan sedang menyempurnakan permintaanmu kepada sesuatu arah yang jauh lebih baik lagi. Renungan ini kiranya jadi berkat buat penguatan kita semuanya. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat renungan firman ini. Kami mengucap syukur. Dan kami berdoa bagi setiap mereka yang sedang sakit. Berkat kesembuhan mengalir di tubuh mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sedang sakit, angkat dua tanganmu. Dan saya berdoa, saat engkau angkat tangan, urapan Roh Kudus yang membawa kesembuhan mengalirlah di badanmu, di hatimu, di tubuhmu, di pikiranmu, di jiwa, di batinmu, tubuh, jiwa, rohmu, dialiri urapan Roh Kudus yang membawa kesehatan dan kesembuhan dari tubuhmu. Negatif sakit, negatif cacat, negatif virus, be clear in Jesus' name. Tetap dengan tangan yang terangkat, saya undang Bapak Ibu sekalian masing-masing, bukalah mulutmu, bukalah hatimu, ucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih. Tidak perlu ikut-ikutan, tetapi dengan caramu sendiri, dengan gayamu sendiri, dengan warnamu sendiri. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami sudah terima apa yang kami minta dan doakan. Terima kasih berkat kesembuhan yang mengalir tubuh kami. Saya berdoa juga bagi saudara, seorang ibu yang berdoa untuk anak-anakmu. Saya membantu mendukung doa, diberkati anak-anakmu. Usaha pekerjaan masa depannya diberkati sama Tuhan Yesus. Berdoa bagi engkau seorang istri, berdoa untuk suami berdoa untuk istri. Saya berdoa buat keluargamu, diberkati rumah tanggamu, damai, 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 damai dan sejahtera. Damai bukan berarti gak ada pergumulan. Damai memampukan engkau melalui pergumulanmu dengan kemenangan. Berdoa bagi mama papa yang sedang dalam kondisi sakit, tidak sehat, atau pemulihan. Saya ikut berdoa bagi orang tua terkasih,
dipulihkan, diberkati, panjangkan umurnya sesuai kehendak Tuhan Yesus. Sehingga setiap mama papa yang kita doakan saat ini boleh mendapat berkat kesembuhan dan sehat, dan bisa dapat anugerah ikut ibadah. Dimanapun bergereja, gerejalah dengan setia, gerejalah dengan taat, gerejalah dan berbualah di sana. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya berdoa bagi setiap jiwa-jiwa ini, dan saya dan keluargaku, keluarga mereka semuanya, hidup untuk Tuhan Yesus, rajin ibadah, dan setia melayani Tuhan Yesus Kristus sampai Tuhan jemput kami, sampai rumah kami di surga selesai. Kami mau katakan, Tuhan, kami mau setia kepada Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang merasa terberkati? Saya terberkati banget karena saat melayani saudara-saudara ada urapan Tuhan yang turun. Puji syukur dalam suasana urapan Tuhan, marilah kita mohonkan berkat untuk air dan minyak. Angkatlah air dan minyak Bapak Ibu sekalian, dan saya mohonkan berkat. Bapa, mohonlah berkat daripadamu, berkat air dan minyak ini diurapi dalam nama Yesus. Terurapi dalam nama Yesus. Terurapi, diberkati dalam nama Yesus. Air ini diberkati menjadi healing water. Minyak ini diberkati menjadi minyak urapan. Dalam nama Yesus. Puji syukur. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan mohonkan doa berkat. Saya ajak saudara-saudara sekali lagi dengan kasih, dengan hormat, bolehkah angkat dua tanganmu? Puji Tuhan, tubuh yang diberkati, tubuh yang sehat, jiwa roh yang sudah menerima firman-Nya, masuklah engkau kita sekalian di hari yang baru ini. Dan terimalah berkat penyertaan, perlindungan dari Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Sepanjang hari ini diberkati keluar masukmu, dilindungi engkau dari yang jahat, dari kecelakaan, dari penipuan, dari hipnotis, dilindungi engkau dari segala sesuatu yang bukan dari Tuhan Yesus. Darah Yesus membentengi kita semua dengan sempurna. Pekerjaan tanganmu, doa-doamu diberkati sama Tuhan Yesus. Puji syukur, keluarga, keturunan, dan bahkan studi lumbung-lumbungmu diberkati sama Tuhan Yesus. Jadilah berkat ya sepanjang hari ini. Ingat, saudara dan saya garam dan terang dunia. Maka lakukanlah amanat agung ini, beritakanlah Injil biar banyak orang-orang tahu, mengenal, merasakan siapa itu Tuhan Yesus.
Berkat ini kita terima dimateraikan dengan Roh Kudus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa berkat tadi sudah doa berkatnya ya. Puji Tuhan, saya mau bawakan pujian segala perkara mengantar kita masuk di hari yang baru, hari Senin, dengan penguatan dari janji firman Tuhan Yesus. Yang terberkati silakan di-share pelayanan ini biar di hari berikutnya pastor bisa melayani jiwa-jiwa kembali. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus penolong yang setia. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan Tuhan itu sungguh sangat amat terbukti. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus ada pada setiap kita. Amin. Glory. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu, tak pernah Yesus kecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami bersyukur kesetiaan-Mu sungguh sangat amat nyata. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Yeay. Oh, Tuhan Yesus penolong yang setia, sangat terbukti, selama-lamanya tidak akan pernah goyah. Amin. Karena tangan menopang setiap kita. Yeay. Puji Tuhan. Live hari ini nonton oleh puluhan ribu orang, 1,1 miliar bukan miliar, miliar juta like. Dan juga terima kasih buat komentar, kesaksian-kesaksian yang saya terima, sangat memberkati. Dan semua ini juga memberi penyemangat kepada kami hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Hore!
Ada yang mau pamit, tunggu enggak? Sama-sama, Pastor Andri juga mau pamit. Kita masuk ke dunia nyata dan menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi garam dan terang. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all, dadah.